Sempat dirawat, pesepak bola Bojonegoro tersambar petir meninggal dunia. Diterjang puting beliung, 8 kandang di Tuban rusak parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayu Sari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Tegar Dwi Prasetyo, seorang pemain bola asal Kabupaten Bojonegoro, meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis. Sebelumnya korban dilarikan ke rumah sakit setelah tersambar petir saat sedang bermain sepak bola di Stadion Letjen Haji Sudirman setempat. Tangis keluarga pemain sepak bola U13 ini pun pecah seketika saat jenazah tiba di rumah duka di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu malam. Tegar Dwi Prasetyo meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD setempat akibat tersambar petir saat bertanding di Stadion Letjen Haji Sudirman Bojonegoro pada Jumat lalu. Siswa SMP Negeri 5 Bojonegoro ini meninggal setelah 2 hari menjalani perawatan. Sejumlah saudara, teman, dan kerabat korban berdatangan ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Panitia penyelenggara Piala Suratin, Gatut Amansari, mengungkapkan saat kejadian tim medis belum tiba di stadion sehingga pemain yang tersambar petir langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut Gatut, pertandingan awalnya berjalan normal, namun saat pertandingan menjelang usai, tiba-tiba turun hujan bercampur petir dan langsung menyambar pemain yang tengah berlaga. Atas peristiwa tersebut, pihak panitia penyelenggara langsung menghentikan laga selanjutnya karena kedua tim yang sedang bertanding mengundurkan diri. Saat itu di lapangan ada tim medisnya atau enggak, Pak? Tim medis belum datang. Oh, belum datang ya. Oke. Terus untuk pertandingan berikutnya dihentikan atau enggak? Pertandingan berikutnya dihentikan. Kemudian kedua tim mengundurkan diri. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, terjangan angin puting beliung melanda kawasan pabrik semen Kabupaten Tuban. Pusaran angin yang memporak-porandakan 8 kandang ternak sapi ini terekam video amatir warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Angin puting beliung berukuran besar menerjang kawasan pabrik semen di Desa Sawir, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban pada Sabtu siang. Pusaran angin yang datang disertai gerimis ini sempat membuat para pekerja pabrik dan warga setempat panik menyelamatkan diri. Terjangan puting beliung ini terekam video amatir warga. Kejadian yang berlangsung sekitar 30 menit ini membuat sebuah pos yang ada di area lahan ambruk. Selain itu, sebanyak 8 bangunan kandang ternak dan sebuah gudang di kawasan setempat juga rusak parah dan atapnya berterbangan. Pasca kejadian, sejumlah warga dan peternak langsung berusaha menyelamatkan hewan ternak sapi ke tempat yang lebih aman. Ketua kelompok ternak setempat, Solihin, mengatakan puting beliung tersebut berasal dari arah timur. Awalnya ada 2 pusaran. Namun kemudian pusaran tersebut menyatu dan menerjang apapun yang dilewatinya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah ternak sapi mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ada angin dari arah timur, itu ada 2 sumbu, ada 2 putaran. Terus kejadian menyatu jadi satu, akhirnya merambat berjalan dikit-dikit sampai menerpa kandang. Dari ujung timur ke barat, langsung kembali lagi ke timur lagi. Itu berapa lama itu Pak anginnya itu Pak? Ya, kurang lebih ya 30 menit Pak. 30 menit. Iya 30 menit. Itu kerusak apa saja Pak?
merusak material kandang, genteng, hanya itu. Dan alhamdulillah tidak ada kerugian. Kerugian seperti ternaknya atau orangnya juga aman, tidak ada apa-apa, semua selamat. Pasca kejadian, warga bergotong royong membersihkan reruntuhan genteng dan mengumpulkan sapi ke tempat yang lebih aman. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, seluruh wilayah Kabupaten Ngawi rawan terjadi bencana hidrometeorologi saat pancaroba atau pergantian musim kemarau ke musim penghujan. Ini ditunjukkan seperti hujan yang disertai dengan angin kencang atau puting beliung. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada. Dalam sepekan terakhir, BPBD Kabupaten Ngawi mencatat sedikitnya 5 unit rumah roboh dan puluhan lainnya rusak akibat bencana hidrometeorologi. Kerusakan terutama pada bagian atap bangunan rumah. Kejadian tersebut terjadi di 5 wilayah di kecamatan, mulai dari Karanganyar, Widodaren, Pitu, Ngawi, dan Kendal. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi, Teguh Puryadi menjelaskan, bencana hidrometeorologi terjadi saat pergantian musim dari kemarau ke penghujan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda-tanda angin kencang disertai dengan hujan. Di samping itu, jika hujan intensitas tinggi, maka bisa mengakibatkan banjir. Menurutnya, seluruh wilayah Kabupaten Ngawi berpotensi adanya bencana hidrometeorologi, terutama hujan dengan angin kencang. Teguh menambahkan, dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana hidrometeorologi tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait, serta relawan untuk melakukan mitigasi terhadap potensi dampak akibat bencana angin kencang. Selain itu juga menyiagakan petugas dan relawan untuk melakukan evakuasi jika terjadi bencana. Untuk menghadapi pancaroba, yaitu perubahan dari musim kemarau ke musim hujan, terus hidrometeorologi itu sepekan ini di Ngawi sudah mengalami. Jadi ada beberapa kecamatan yang kena dampak dari angin besar. Yang sepekan ini aja sudah banyak yang mengalami ada rumah yang roboh, rumah rusak berat. Itu beberapa kecamatan, jadi ada 4-5 kecamatan, mulai dari Kecamatan Pitu. Dalam sepekan ini Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Ngawi Kota, dan terakhir kemarin banyak rumah rusak berat, artinya di Kecamatan Kendal. Saat memasuki musim pancaroba ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Terlebih saat terjadi hujan dan angin kencang, segera mungkin mencari tempat berlindung yang aman. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, bacok dan rampas motor remaja, 5 anggota gangster ditangkap polisi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi anarkis sekelompok gangster remaja di jalur nasional Pantura, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban meresahkan warga. Mereka tak segan-segan membacok pengguna jalan dan merampas harta bendanya.
Sebanyak 5 anggota gangster berhasil ditangkap aparat kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban akhirnya membekuk 5 anggota gangster remaja yang menamakan diri Tim Guguk. Kelompok gangster ini sebelumnya sempat beraksi di jalur nasional Pantura, tepatnya di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Sambil menenteng senjata tajam, mereka berkonvoi sepeda motor memburu pengguna jalan yang melintas tengah malam. Aksi anggota gangster jalanan ini memakan korban seorang pemuda berinisial R asal Widang, Tuban. Korban dikeroyok dan dibacok pada bagian kepala hingga mengalami luka parah. Korban yang terkapar tak berdaya kemudian ditinggal, sementara sepeda motornya dirampas para pelaku. Rekaman aksi anggota gangster ini pun viral di media sosial. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap 5 pelaku pengeroyokan. 3 pelaku merupakan anak di bawah umur, sementara 2 dewasa berinisial ZL dan AZ. Seluruhnya merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Sebagai barang bukti, polisi turut mengamankan sebilah celurit yang digunakan membacok korban, handphone yang dirampas dari korban, helm korban, serta 2 sepeda motor. Kelompoknya ini ada kelompok dari Tuban, kemudian Bojonegoro, Lamongan, dan juga Gresik. Awal mulanya tim TGG ini mendapat tantangan untuk berkelahi di wilayah Tuban. Makanya berkumpullah TGG yang dari Lamongan dan juga Bojonegoro di salah satu tempat di Lamongan, kemudian bergerak ke arah Tuban. Sesampainya di pom bensin wilayah Widang, ada salah satu anak yang berada di situ. Kemudian tanpa basa-basi yang membabi buta, ada dibacok, kemudian dipukul, diinjek-injek. Setelah dilakukan itu, barang-barangnya diambil, motornya, handphonenya, kemudian helmnya diambil oleh para tersangka. Kita mengamankan ada 5 orang, 3 APH dan 2 tersangka sudah dewasa. Inisialnya yang APH ZL, AZ, dan juga MR. Yang dewasa, yang rekan-rekan lihat di depan kita ini, Saudara Dimas dan juga Ahmad Gilang. Akibat perbuatannya, para anggota gangster ini pun harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman 15 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil Innova masuk parit di dekat SPBU Bunder, Kabupaten Gresik. Diduga sopir mengantuk pasca mengantarkan tamunya tadi malam. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun mobil mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Mobil Innova Nopol W1184CO yang dikemudikan oleh Iwan Kurniawan, warga Betiring, Cerme, Kabupaten Gresik, mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bunder, Gresik, tepatnya di sisi barat SPBU Bunder pada Senin pagi. Mobil ini ringsek di bagian depan setelah masuk parit. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil melaju dari arah Duduk Sampean menuju Gresik. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir mengantuk sehingga kendaraan hilang kendali dan masuk parit. Mendapati laporan, petugas Satlantas Polres Gresik langsung datang ke lokasi. Sang sopir yang masih berada di dalam mobil langsung dievakuasi oleh petugas. Kepada polisi, korban mengaku ngantuk berat karena belum tidur semalaman lantaran mengantarkan tamunya keluar kota. Saking ngantuknya, korban tertidur saat mengemudi sehingga terjadi kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan tunggal ini. Pemilik mobil hanya mengalami syok saat melihat mobilnya ringsek. Selanjutnya, korban dibawa pulang oleh istrinya menggunakan sepeda motor. Ya, kami melaporkan untuk tadi awal kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada laka atau mobil Innova yang terjebol ke parit. Langsung untuk petugas laka merapat ke TKP melaksanakan evakuasi korban yang masih di dalam mobil. Untuk korban tidak luka dan sekarang sudah
dijemput oleh keluarganya dan kami unit laka melaksanakan evakuasi mobil tersebut yang tersebut di parit. Sementara itu, mobil korban langsung dievakuasi menggunakan mobil derek untuk dibawa ke Polres Gresik. Muhammad Amin, JTV, Gresik. Pemirsa, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi mencatat piutang pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan PBB P2 hingga kini masih ada 4,9 miliar rupiah. Jumlah tersebut termasuk dengan piutang saat PBB P2 dikelola oleh KPP Pratama. Hingga saat ini, piutang pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan PBB P2 di Kabupaten Ngawi masih tercatat 4,9 miliar rupiah. Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Ahmad Arwan Arifianto menjelaskan, jumlah itu termasuk sisa tanggungan tunggakan pelimpahan dari KPP Pratama pada tahun 2013. Menurut Ahmad Arwan, setelah mengajukan penghapusan berdasar rekomendasi BPK hingga akhir tahun 2022 kemarin, total piutang masih tercatat 5,1 miliar rupiah dan berhasil dilakukan penagihan sebesar 200 juta rupiah. Sehingga saat ini piutang PBB P2 masih ada 4,9 miliar rupiah. Jumlah itu termasuk piutang pelimpahan dari KPP Pratama. Pihaknya mengakui masih adanya piutang pajak ini karena beberapa kendala yang dihadapi saat penagihan terhadap wajib pajak. Mulai dari tidak adanya wajib pajak yang bersangkutan atau sudah pindah kepemilikan terhadap objek pajak. Piutang sampai dengan hari ini dari PBB per 31 Desember 22 kemarin 5,1 M. Jadi per hari ini karena tiap tahun kita juga update realisasi tunggakan itu sampai dengan bulan September ya, data sampai September kita ada realisasi piutang sekitar 200 juta kurang lebih ya. 200 juta, jadi per Oktober sampai dengan hari ini ya piutang PBB kita tinggal 4,9 M. Dari 5,1 kemudian sampai dengan Januari sampai bulan September ada realisasi sekitar 200 juta, tinggal menyisakan 4,9 M untuk piutang PBB. Upaya yang dilakukan saat ini dengan kembali melakukan identifikasi dan validasi data wajib pajak, termasuk dengan melakukan penagihan langsung yang melibatkan pemerintahan desa. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Informasi mengenai berkah kemarau panen tomat di Tuban melimpah akibat minim hama akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi petani tomat di Kabupaten Tuban. Cuaca panas justru membuat hasil panen lebih melimpah. Suhu panas yang stabil membuat minim hama sehingga tomat mampu tumbuh optimal dan menghasilkan buah yang berkualitas. Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi petani tomat di Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Tanaman tomat milik petani setempat tumbuh subur dan menghasilkan buah segar berkualitas. Pada masa panen ini, pemetikan sudah berlangsung sebanyak 13 kali dengan durasi jeda 4-5 hari. Suhu panas stabil pada musim kemarau ini membuat tanaman minim serangan hama penyakit.
Dengan pengairan cukup, tanaman tomat mampu tumbuh optimal dan menghasilkan buah melimpah. Selama 13 kali pemetikan, hasil panen tomat cukup stabil. Sedikitnya 5-6 kuintal tomat segar mampu dihasilkan petani setiap pemetikan. Sementara, harga jual di tingkat petani relatif stabil antara Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Alhamdulillah bagus Pak hasilnya. Ini hasilnya berapa Bu per panen? 9 sak, hampir rata-rata kan 1 sak setengah 50 kilo, jadi kan gini ya 4 kintal setengahan lah sekitar. Ini sudah panen ke berapa Bu? 13. Ya. Untuk luas lahan berapa ini Bu? Setengah hektar, kurang dari setengah hektar lahan. Para petani mengaku hasil yang didapat dari tanam tomat lebih banyak pada musim kemarau. Pasalnya, saat musim penghujan, tanaman mudah diserang hama. Ya, rati baik semua Pak. Baik ya. Soalnya kalau musim hujan gimana Pak? Kalau musim hujan itu cuma hama, kebanyakan hama. Banyak hama ya? Hama, ya. Ini sudah panen ke berapa ini Pak? Ini sudah panen ke 12. Ke 12. Tiap kali panen dapat berapa Pak? 5 kintal Pak. 5 kintal. Ya. Bagus itu Pak ya? Bagus, itu cuma bagus. Untuk harga gimana Pak? Harga cuma 2.000 Pak. 2.000 ya? 2.000 lah. Itu di tingkat petani ini Pak? Tingkat petani. Tomat membutuhkan waktu 60 hari perawatan sebelum memasuki masa panen. Selanjutnya, pemetikan dapat dilakukan kurang lebih sebanyak 15 kali dengan durasi jeda 4 hingga 5 hari sekali. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 di Bakorwil, Bojonegoro. Selain itu, orang nomor 1 di Jawa Timur ini juga memberikan bantuan sembako dan santunan bagi warga yang membutuhkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti Jalan Sehat bersama ribuan warga di Bakorwil, Bojonegoro pada Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur. Selain mengikuti Jalan Sehat, Gubernur Khofifah membuka pasar murah dan memberikan bantuan sembako berupa gula, telur, minyak goreng, dan beras. Sejumlah masyarakat yang hadir terlihat sangat antusias, bahkan mereka rela berjubel untuk memperoleh bantuan berupa sembako dari Gubernur Khofifah. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Jawa Timur ini juga menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat dengan berbagi, serta memberikan santunan bagi warga yang membutuhkan di Pendopo, Malawapati, Pemkab Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, di setiap kunjungannya di daerah selalu dibarengi dengan pasar murah. Kegiatan pasar murah dinilai sangat penting lantaran bisa menjaga keterjangkauan masyarakat dalam membeli bahan pokok. Pasar murah seperti ini sudah dilakukan Gubernur Khofifah sejak 1 September 2023. Bojonegoro merupakan titik ke-43 kali kegiatan ini. Tiap kunjungan saya hampir rata-rata diikuti dengan pasar murah. Operasi pasar murah ini penting sama-sama untuk bisa menjaga keterjangkauan masyarakat karena daya beli ini harus dijaga gitu ya. Kemudian proses pendistribusian berbagai bansos. Saya rasa kita ingin mengajak semua masyarakat bahwa dalam rangkaian HUT Pemprov yang ke-78 ada masyarakat yang tersapa. Silaturahim kita lewat Jalan Sehat, silaturahim kita lewat sembako murah, silaturahim kita lewat distribusi berbagai bansos gitu. Pasar murah hari ini apa saja yang diberikan? Totalnya berapa? Pertama beras itu kalau di pasar masih 12 ribuan. Ini 10.200, jadi 51.000 untuk 5 kilo. Medium ya. Kemudian untuk gula 13.000. Untuk minyak goreng 13.000, untuk telur 22.000. Nah, saya biasa kalau telur hampir selalu di setiap titik mana yang punya bayi balita sudah, mana yang hamil biasa saya bagi gratis itu. Kalau beras biasa mana yang lansia kita bagi gratis tuh di mana-mana begitu. Untuk lansia memang seyogianya kita beri support. Nah, untuk bayi balita
bagaimana stunting itu bersama-sama kita atasi bersama, yang hamil juga begitu. Usai melaksanakan kegiatan di Bakorwil Bojonegoro, Gubernur Khofifah lantas melanjutkan agendanya ke Mojokerto. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.